Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jumpa lagi bersama dengan saya. Senang bisa bertemu kembali. Dan hari ini kembali kita akan datang beribadah dan datang belajar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menolong kita sepanjang minggu ini. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang baru, minggu yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami rindukan firman Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami, menjawab dan menolong kami setiap kami, umat-Mu yang mau belajar firman Tuhan hari ini. Engkau pasti memberkatinya, Engkau pasti menolongnya, dan Engkau akan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Jadilah Kuat. Diambil di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8. Judulnya dalam perikop ini, dalam pasal 4 ini adalah Penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan concern fokus kepada ayat 5 dan ayat 7. Ayat 5 saya akan bacakan kembali. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Coba lihat ayat 7. Aku, kata Paulus, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dari begitu banyak kitab, bahkan Injil dan surat yang ada di dalam Alkitab, hanya Pauluslah yang berani dengan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apakah saya dan saudara berani berkata seperti itu? Seperti yang Paulus katakan. Kata aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita bisa melihat di sini bahwa mengakhiri pertandingan dalam bahasa aslinya agonizomai, maksudnya strive, fight. Artinya perjuangan atau pertarungan. Sesuatu yang dilakukan dalam arena sebuah perlombaan. Sedangkan kata baik di sini, kalos, beautiful, excellent, artinya indah dan luar biasa. Jadi kita harus berjuang, harus bertarung dalam kehidupan dan mengakhirinya dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Paulus memberikan contoh teladan hidupnya bahwa dia sudah melakukan yang begitu baik, begitu indah, bahkan maksimal dalam hidupnya. Berjuang, bertarung, menghadapi begitu banyak penderitaan. Kita bisa melihat ada begitu banyak penderitaan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 28. Paulus pernah mengalami diam di dalam penjara, hidup dalam bahaya maut, karam kapal, diancam bahaya banjir, bahaya dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, bahaya dari saudara-saudara palsu, kelaparan dan kehausan, kedinginan, bahkan pernah didera di luar batas,
dilempari batu, terombang-ambing di tengah laut, diancam bahaya penyamun, bahaya di kota, padang gurun, tengah laut, bahkan kurang tidur, kurang istirahat, sering berpuasa dan tidak memiliki pakaian. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Namun Paulus dapat finishing well, dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Ingat baik-baik saudaraku yang Tuhan kasihi, bukan langkah pertama yang menentukan, namun langkah terakhir. Bukan bagaimana kita memulainya, tapi bagaimana kita mengakhirinya dengan baik. Langkah pertama memang kita perlukan, namun langkah terakhirlah yang menentukan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Bahkan seorang yang bernama Paul Gestalt mengatakan bahwa ada 3 tipe orang ketika menghadapi tantangan. Ketika menghadapi sebuah challenging atau sebuah pertandingan, anggaplah sebuah penderitaan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu. Tipe yang pertama adalah tipe quitters. Tipe quitters ini adalah tipe orang yang sering berkata bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mungkin melakukan ini dan itu. Saya dilahirkan, saya ditakdirkan seperti ini. Ini tipe yang pertama. Namun tipe yang kedua adalah seorang campers. Seorang yang berkata, saya cukup sampai di sini saja. Saya sudah cukup puas dengan apa yang saya raih, dengan apa yang saya punya ini. Namun ada tipe yang ketiga, tipe seorang climbers. Tipe yang selalu menaklukkan segala tantangan, rintangan untuk maju ke depan. Dia selalu berkata bahwa pasti ada jalan untuk saya bisa mengerjakan ini dan itu. Pasti Tuhan berikan saya kemampuan. Pasti Tuhan berikan saya kekuatan untuk menghadapi tantangan, penderitaan, masalah hidup. Doa saya, kita bukanlah orang yang tipe yang pertama, quitters, ataupun tipe yang kedua, campers. Tapi kita tipe yang ketiga, climbers. Kita seorang pendaki, kita optimis bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, bahkan menghadapi new normal, menghadapi hari-hari di depan kita. Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada anak rohaninya, Timotius. Dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Di situ digunakan ada satu kalimat yang begitu powerful. Dikatakan oleh Paulus, jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Makanya hari ini judul firman Tuhan adalah jadilah kuat. Kita kuat bukan dengan kekuatan kita, tapi kita kuat dengan kekuatan Tuhan. Yang pertama, jadilah kuat seperti apa di dalam Tuhan yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Yang pertama, jadilah seperti seorang prajurit. Jadilah kuat seperti seorang prajurit. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan 4, saya akan bacakan dalam versi mudah dibaca, Bapak Ibu Saudaraku. Turutlah menderita dengan kami seperti tentara Kristus yang baik. Seorang tentara ingin menyenangkan komandannya. Ia tidak menggunakan waktunya untuk melakukan yang dilakukan orang lain. Artinya, seorang prajurit yang baik, dalam terjemahan baru katakan, dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Karena yang dicari adalah kesenangan pimpinan atau komandannya. Mental yang dimiliki seorang prajurit adalah rela kehilangan zona nyaman untuk memikirkan kesenangan komandannya. Fokusnya pada perintah komandan. Fokusnya kepada otoritas. Kalau 3 ayat 1 sampai dengan 3 katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Artinya, hidup saya dan saudara harus berfokus memikirkan bukan lagi kepentingan kita. Kita bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk kerajaan Allah. Seperti halnya jika sebuah loop atau kaca pembesar difokuskan kepada satu titik, maka titik tersebut lama-lama akan berubah, akan menimbulkan api. Demikian juga pikiran kita difokuskan hanya kepada satu titik, yakni pikiran Kristus. Pikirkanlah perkara-perkara Kristus.
maka hidup kita akan mengalami perubahan, terbakar dengan api Holy Spirit, dengan api Roh Kudus. Maka kita akan terus menyala-nyala melayani Tuhan, apapun situasinya, kondisinya, seperti Paulus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah kuat seperti seorang olahragawan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, versi firman Allah yang hidup katakan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, turutlah peraturan-peraturannya. Seperti halnya seorang olahragawan harus mengikuti peraturan. Sebab kalau tidak, ia dinyatakan tidak boleh ikut serta dalam perlombaan, sehingga tidak mendapat piala kemenangan. Jadilah kuat seperti seorang olahragawan, seorang atlet yang harus turut kepada peraturan-peraturan. Maka mental yang dimiliki seorang olahragawan adalah rela kehilangan zona nyamannya, comfort zone-nya untuk hidup disiplin. Fokus hidupnya kepada perintah pelatihnya. Kalau yang pertama fokus hidupnya kepada perintah komandannya, namun yang kedua sebagai seorang olahragawan kita fokus kepada pelatih kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8 juga dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Wow, memang betul hari-hari ini kita harus lebih banyak memiliki waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita perlu dicas seperti gadget, handphone, smartphone kita. Ketika lowbat kita harus cas supaya ada energi kembali yang masuk ke dalam handphone tersebut dan kembali menyala. Demikian hidup saya dan saudara sebagai olahragawan, kita berlatih tidak hanya untuk bertanding, tapi kita juga untuk menjaga kelenturan dan kekuatan otot-otot tubuh kita. Demikian juga kita berlatih secara rohani lewat ibadah-ibadah kita untuk melatih roh kita. Agar saya dan saudara kuat menghadapi rintangan dan tantangan hidup setiap saat. Amin. Kita perlu melatih otot-otot iman kita dengan taat kepada peraturan-peraturan, kepada pelatih kita. Saya percaya dengan demikian maka kita siap senantiasa untuk terjun dalam sebuah pertandingan iman. Saya diingatkan dengan sebuah cerita waktu pertandingan Mike Tyson melawan Evander Holyfield yang berlangsung di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, Nevada pada tanggal 28 Juni 1997 dan dimenangkan oleh Holyfield dengan kemenangan TKO di ronde 11. Pertarungan ini menjadi viral karena yang pertama diwarnai dengan ulat Tyson yang menggigit telinga sebelah kiri Holyfield. Dan yang menariknya juga adalah yang kedua, jubah tinju Holyfield sebelum dia bertanding bertuliskan Filipi 4 ayat 13. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar sehingga kita menyenangkan sang pelatih agung. Jangan kita melanggar peraturan pertandingan karena kita bisa didiskualifikasi. Demikian dengan peraturan, ya. Demikian dengan arahan pelatih sang pelatih agung kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan Alkitab yang kita baca itu menuliskan begitu banyak aturan hidup kita supaya kita hidup berkenan di hadapan pelatih kita, pelatih agung kita, dan kita taat sehingga kita bisa menang menghadapi segala pertandingan. Amin. Pertandingan iman kita belum berakhir, kita masih terus bertanding bersama-sama dalam dunia ini. Yang ketiga, jadilah kuat seperti seorang petani. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 6, dalam versi yang lain dikatakan, seorang petani yang berjeri lelah, seharusnya lah yang pertama menikmati buah-buahnya. Mental yang dimiliki seorang petani adalah rela kehilangan zona nyamannya untuk terus bekerja, untuk terus menabur, fokus kepada perintah Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6 katakan menabur dengan mencucurkan air mata. Ada sebuah statement mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang tidak menabur tidak akan menuai. Jadi hari-hari ini kita perlu banyak terus bekerja di ladang Tuhan. Bekerja terus menabur. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses, saudaraku. Amin.
Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara untuk jadilah kuat. Seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, seperti seorang petani. Amin. Penderitaan kita bisa hadapi, bisa kita jalani karena kita kuat. Kekuatan daripada Tuhan, seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, dan seperti seorang petani. Doa saya hari-hari ini kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan, menyala-nyala, melayani pekerjaan Tuhan, dan terus menjadi berkat. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Menguatkan kami, menolong kami untuk kami tetap kuat Tuhan. Kami tidak mau kalah dengan masalah hidup, dengan pergumulan hidup, dengan sakit penyakit. Kami mau tetap menang Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kami menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Tuhan kekuatan kami, Tuhanlah yang menolong kami dan menyelamatkan kami, bahkan membela kami. Mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus menyertai hidup kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan amin, amin. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus menolong saya dan saudara. Hari-hari di depan kita tetaplah kuat di dalam Tuhan. Amin.